Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih mandi pakai gayung? Hehehe. Kayak saya dong, pakai shower tanaman. Aduh, kembali lagi bersama saya John, still in the house, tanpa berlama-lama dan tanpa berbanyak wengawadul di awal. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton. Dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Apa passwordnya? Cekicrot. Get it when I get back. My city was named Chromium. Diawali dengan monolog seorang pria yang menceritakan tentang dirinya bahwa dulu dia adalah seorang manusia super dari dimensi lain atau semesta lain yang tak sengaja masuk ke dalam sebuah portal atau gerbang ke dimensi kita sehingga dia menjadi seorang manusia biasa di planet bumi saat ini. Dan ternyata itu adalah cerita dari seorang gelandangan pemabuk pengidap schizophrenia bernama Max Fish. Ini orangnya. Suatu malam saat Max sedang mabuk sambil memukul-mukul tembok, muncullah seorang pemuda bernama Hamster. Ini rarainya, Hamster berambisi untuk menjadi seorang penulis sehingga saat dia mendengar bahwa Max sering ngelantur dirinya adalah superhero, Hamster pun tertarik dan mulai mencoba untuk mengikuti aktivitasnya. You got superpowers, right? I used to punch holes through space-time. Come on, I just want to hear your story. Sebagai imbalan agar Max mau menceritakan lebih tentang kisah halunya, Max pun memberikan minuman dan cemilan sebagai bayaran atas ceritanya tersebut. Max pun menceritakan bahwa musuh bebuyutannya bernama Cleovantrix. Dia memiliki alat penghancur dunia bernama Void Machine yang mampu memusnahkan seluruh makhluk hidup. He had a doomsday device called the Void Machine. It was gonna kill everybody. Saat ditanya mengenai kekuatan supernya, Max pun menjawab bahwa sumber kekuatannya tidak berada di sini, melainkan di dunia asalnya yang jaraknya sangat jauh dari planet bumi, bahkan mungkin tidak ada di dimensi kita. The source of my power doesn't exist here. It's not like it's He could shoot elephants out his ass. Why you gotta fill the kid's head with bullshit? Terlepas dari halu atau tidaknya si Max ini, Hamster pun terus mengulik semua kisahnya karena memang tujuan dia adalah untuk menuangkan kisah tersebut pada karya tulisannya. What does cosmic blood even mean? What does that mean? a black hole the size of 12 billion suns hovering on the edge of my universe. They had to invent things to hurt me. Solar guns. Max pun melanjutkan kisahnya bahwa dulu dia sempat kehilangan satu lengan kanannya di mana dia pergi ke sebuah gua kristal sehingga kekuatan kristal kromium atau namanya itu kromium ya. Di gua tersebut berhasil membuat lengan Max utuh kembali sehingga dia memiliki lengan kristal super kuat yang mampu menghancurkan benda apapun termasuk hati Anda yang sangat keras kepala. Kok hati keras kepala ini? Hal itu dibuktikan dengan bekas luka di tangan kanannya saat ini dan jelas itu tidak cukup untuk membuktikan kebenaran dari kisahnya tersebut. Semakin lama Max bercerita, semakin sulit Hamster untuk memahaminya sehingga Max merasa tidak dihargai dan diremehkan seolah semua kisahnya hanyalah bualan belaka. Did you guys have like the Grand Canyon, or did you have McDonald's, Chromium on like a map of the universe or something? I didn't fly through space. No, listen, let's just pretend for a minute that it's possible. It's not fucking pretend. I wasn't trying to upset you. Di sisi lain kita akan melihat kakaknya si Hamster namanya Indigo. Ini rarainya. Indigo sendiri berprofesi sebagai antek dari seorang manajer mafia di kotanya, di mana saat ini dia tengah menjalankan perintah untuk bertemu dengan seorang pengedar narkoba yang cukup gila. I'm not dying for anyone's sins, okay? I'm not dying for anyone's sins. Not here. Relax. It's my job. You don't fuck with people.
okay? I didn't fuck with anybody. Namun hal yang tak diduga terjadi ketika si pria itu tak sengaja menembak dirinya sendiri, sehingga hal tersebut membuat Indigo menjadi tersangka dan akan terlibat masalah besar jika si manajer mengetahui hal ini. Dan ini adalah si manajer, bosnya Indigo, yang mana saat ini beliau mengetahui bahwa salah satu pengedarnya telah tewas. Beliau pun menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Krieg offed himself. What did Indigo say? The hair, she was supposed to go meet him, see if she knows anything. Okay. Hamster sendiri mempublikasikan kisah Max ke jejaring sosial dan saat orang-orang menanggapinya dengan respon positif, Hamster pun terlihat cukup puas dengan hal itu. Untuk itu Hamster pun kembali menemui Max untuk menggali lagi kisahnya, yang mana saat mereka berada di jalanan, tak diduga ada seorang berandalan yang ugal-ugalan, sehingga saat Max kesal, dia pun menantangnya sampai membuat berandalan itu kabur. Sementara itu, dua anak buah si manajer pun datang ke tempat tinggal Indigo, di mana mereka menganggap bahwa Indigo telah berkhianat dan membunuh si pengedar. Saat Hamster datang, dia pun langsung ditodong senjata, dan saat situasi semakin tegang, muncullah Max yang langsung menghajar mereka semua sampai tewas saat itu juga. He's gonna send more people. Mereka bertiga pun kabur ke tempat perbelanjaan, di mana Indigo mengajak Hamster untuk melarikan diri sejauh mungkin. Namun sebagai mantan manusia super yang katanya kuat di dunianya, Max pun menyarankan agar mereka tetap tinggal dan menghadapi anak buah si manajer sampai tak tersisa. If you run, they will find you and they will kill him. You're the one putting us in danger. I'm just trying to keep us alive. So what are we supposed to do? You stay and you fight the war. Mendengar semua ocehan itu, tentu Indigo pun menyuruh Hamster untuk jangan bergaul lagi dengannya dan meminta mereka untuk segera lari dari sana. Namun dengan semua tindakan berani yang dilakukan Max tadi dan terlepas dari semua omong kosongnya, Hamster pun memutuskan untuk tetap tinggal dan melawan, karena dengan melarikan diri, si manajer tetap akan memburu mereka berdua. Don't undersell yourself. I'm here with you. Saat sudah siap, Max terlihat memakai seragam taktikal yang dia ambil dari tempat perbelanjaan. Namun sebelum beraksi, Max mengkonsumsi narkotika berjenis metamfetamin yang dianggapnya mengandung darah kosmik yang bisa mendorong sedikit potensi kekuatan supernya. Dan hal itu jelas membuat Hamster semakin yakin bahwasannya Max memang seorang pecandu yang suka berhayal seperti yang dikatakan oleh orang-orang. You cannot let Indigo see you do that, Max. There's a fragment of the cosmic blood in this. Are you saying that the cosmic blood is fucking methamphetamine? Maybe I haven't tried hard enough. Bermodalkan tameng dan sepucuk pistol yang dia dapat dari anak buahnya si manajer, Max pun langsung masuk ke dalam markas si manajer dan membantai semua anak buahnya. Saat efek narkotikanya hilang, Max pun merasakan basian yang membuat tubuhnya lemas, sehingga saat berhadapan dengan ajudan si manajer, Max pun berhasil dilumpuhkan, dan saat akan dibunuh, muncullah Indigo yang berhasil menyelamatkannya. Sayangnya, si manajer berhasil kabur dari sana, di mana Max langsung mencari petunjuk untuk mengetahui kemana dia pergi. Dan betapa terkejutnya Max ketika dia menemukan sebuah bola bergambar simbol yang tidak asing di penglihatannya, di mana simbol tersebut merupakan simbol yang berasal dari dunia kromium alias dimensi semesta tempat dia berasal, katanya. Dengan cepat Max pun menghampiri Indigo dan Hamster untuk menjelaskan apa yang dia lihat, di mana Max berasumsi bahwa musuh bebuyutannya yang bernama Cleofantrix kemungkinan ikut masuk ke dalam portal dan sudah lebih dulu berada di dunia ini. It was with Cleo. She must have fallen ahead of me through the vortex. Bukan tanpa alasan, Max meyakini hal itu berdasarkan gambar simbol di bola milik si manajer, di mana Max yakin bahwa bosnya si manajer adalah musuh bebuyutannya alias Cleofantrix. You just put us all in danger because
You think your arch enemy, Cleo? Dirasa waktunya tidak tepat, Indigo dan Hamster pun muak dengan semua omong kosong yang Max katakan, sehingga mereka memutuskan untuk pergi dan meninggalkannya sendirian. Don't you get it? Everything I said is true. I can't do this with you anymore, man. Saat dalam pelarian, Indigo merasa tunduh untuk kemudian meminta izin untuk ngelenyap dulu selama 3 jam, di mana saat Indigo sedang tertidur, Hamster pun ditelepon oleh seorang penerbit buku yang tertarik dengan kisah hidup Max yang dibuatnya. Dan ternyata itu adalah sebuah jebakan di mana si bos besar alias atasannya si manajer ini bebenguknya ternyata hanya memanfaatkan si penerbit agar bisa mendapatkan si Hamster. Entah apa tujuannya, tapi jelas ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan antara si Indigo dan si manajer itu. I doubt it. Saat Hamster disandra, muncullah Max yang sedari tadi mengikutinya dari jauh, di mana Anda akan terkejut ketika si bos besar ternyata sudah mengenal Max cukup dekat. Are you happy to see me? I've been here for so long. It's everything I always knew. Entah dia adalah beneran Cleo Vantrix, musuh bebuyutan Max di cerita khayalannya, tapi saat si bos besar menembaknya, keluarlah darah berwarna biru yang katanya adalah darah kosmik yang berasal dari kekuatan kristal kromium. You and I from another place. Where? Dan faktanya, semua yang dikatakan Max dari awal ternyata adalah sebuah kebenaran, di mana Cleo ternyata lebih dulu sampai di bumi 6 tahun sebelum kedatangan si Max. Cleo yang di dunianya adalah seorang ilmuwan jenius, mampu beradaptasi dan mempelajari kehidupan di bumi lebih cepat dari Max, sehingga dia berhasil mendirikan kerajaannya sendiri dengan menjadi bos besar mafia yang menguasai kota tersebut. Time worrying about how I could hurt you. Here's 6 years before you. I built an empire. Dan setelah mendengar semua cerita itu, Hamster terlihat sangat syok karena gara-gara dia, Cleo akhirnya menemukan keberadaan Max. Coba kisah hidup Max tidak dipublikasikan, mungkin ceritanya tidak seperti ini. I've got you, Max Fist. Di sisi lain kita akan melihat si manajer tengah baku tembak dengan Indigo, yang mana saat si manajer kehabisan peluru, mereka berdua pun terlibat pertarungan yang membuat si Indigo mengalami luka tusuk, namun berhasil membuat si manajer tewas. Di saat bersamaan, akhirnya Max memutuskan untuk menjatuhkan dirinya bersama Cleo, di mana mereka berdua akhirnya tewas yang membuat darah kosmik Max bergelimangan di sana. You lose. I want us to see you bleed. Indigo yang mulai kehabisan darah pun menghampiri Max dan berterima kasih telah berjuang untuknya dan adiknya, di mana saat Indigo sudah mulai sekarat, tiba-tiba darah kosmiknya bereaksi yang membuat Indigo kembali pulih. Dan ternyata kekuatan kristal kosmik yang ada dalam tubuh Max sekarang telah masuk dan memilih Indigo untuk menjadi inangnya, di mana Indigo tiba-tiba bisa melihat dimensi lain untuk kemudian dia terbang dan menjadi pahlawan baru super di kota tersebut. Lah anjing. Dan tak lama Max pun terbangun dari tidurnya, di mana semua cerita barusan tidak lebih dari hanya sebatas mimpinya saja karena semalam dia terlalu banyak minum Amer. Enggak lah, itu mah cuman ngarang. Percaya aja sama kewadulan saya. Sat, tamat, ending yang cukup menghalukan. Sebelumnya saya paham sekali maksud dan tujuan Pak Sutradara di film ini. Memang ingin membuat plot twist agar penonton bertanya-tanya, bener nggak sih semua yang dikatakan si Max di awal? Cuman kalau saya rasa plot twist eksekusinya akhirnya kok kurang gitu ya. Seolah pas sutradaranya teh bingung gitu sama endingnya. Pasti beliau mikir, kalau kekuatan Max muncul lagi, pasti butuh CGI yang lebih banyak, yang otomatis pasti ngeluarin budget lagi. Kalau endingnya gantung, juga takut dikritik habis-habisan sama netizen. Ah, udahlah, mending si Cleo sama Max mati, terus kekuatannya pindah ke si Indigo supaya endingnya nggak terlalu rancu-rancu amat. Dan malahan lebih rancu lagi ketika dari si Max tiba-tiba bisa bikin si Indigo terbang.
Kalau memang darah kosmik itu punya kekuatan atau semacam kemampuan, semacam energi gitu. Dan dari awal ada di tubuh si Max, kenapa si Max nggak bisa terbang dan punya kekuatannya? Kenapa harus nunggu mati dulu? Sangat-sangat tidak paham saya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah stop halu, terimalah realita. Saya John beserta jajaran tim IQ 7 cabang kosmik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, celana dalam ulat bulu.